nelponin terus, kapan ke Bandung, kapan ke Bandung. Yang pertama memang saya nggak ingin ke Bandung lagi. Istri saya tinggal di sini. Saya pengen minta restu dari keluarga-keluarga saya di kampung. Jadi uang 180.000, gua mulai dari nol. Dan kami udah nggak bisa ngasih lo apa-apa lagi karena kami memang udah nggak punya apa-apa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di Rian Nyonyo Channel dalam program Ceker Cerita Keren. Gua lihat teman-teman gua yang dulu jualan di Cibadak itu, salah satunya ada Rizal nih, namanya orang Padang, Rizal, jualan kaos kaki. Gue liatin rame banget nih orang jualan kaos kaki nih, enak banget. Waktu itu 1000-an jual kaos kakinya, 1000 gitu. Tapi lancar ya gitu. Lancar. Kelihatannya enak gitu. Gua nanya dong ke Rizal, Jal, gua pengen dong usaha kayak lu gini. Ya lu kalau mau lu beli di sini deh kaos kakinya, grosirnya di sini. Akhirnya kan gua bolak-balik dari Cimindi ke Muhammad Toha karena grosirnya saat itu gua taunya di Muhammad Toha. Beli. Gua beli di situ. Gua mikir juga dari Cimindi ke Muhammad Toha ini jauh. Di samping makan waktu yang lama, ongkos juga lumayan. Gua harus tiap hari belanja, habis barang. Hari ini belanja. Sehari itu udah pasti habis? Enggak. Jadi gini Bang. Jadi berapa yang laku hari ini, gua belanjain lagi gitu. Restock. Gua tambah lagi barangnya. Biar pembeli juga nggak bosen lihat barang itu doang kan gitu. Nah, sepi juga nih. Jadi barang juga ready terus. Gua mikir, kalau gua tinggal di Cimindi mulu, malah gua rugi ongkos dong, penghasilan gua nggak seberapa. Akhirnya gua nyari kontrakan di Muhammad Toha ini nih, yang deket gitu. Di samping gua nggak ngeluarin ongkos lagi, gua juga akses barangnya lebih gampang. Di saat ada stok barang baru, gua duluan gitu. Gua ngontrak. Dah, di sini awal cerita ngontrak ini yang lucu. Gua ngontrak di satu kontrakan gitu kan. Terus di kontrakan ini gua kenal sama tete yang namanya Tedian waktu itu. Di dekat kontrakan gua. Terus di si Tedian ini ada keponakannya datang ke sana, cewek. Ya namanya gua bujangan kan. Cewek nih boleh juga, gua pikir kan gitu. Sama tete. Iya kan? Bukan ya? Keponakannya berarti kan? Keponakannya Tedian itu. Seumuran berarti kan? Nggak jauh lah ya? Sama saya itu beda 3 tahun. Nggak keponakannya? Iya, beda 3 tahun keponakannya. Teh, gue bilang, siapa tadi teh? Ponakan saya, kenapa? Enggak teh, salam ya. Gue bilang kan gitu. Gitu doang kan? Lagian nggak niat gitu, cuman biasa aja saat itu gitu, nggak terlalu diambil pusing. Sambil mau bawa dagangan kaos kaki nih pakai tas gede, salam ya teh ya sama keponakannya, udah pergi dagang. Nah pas gua pulang ke rumah, nggak tahu selang berapa hari atau nggak lama sih waktunya, terus si Tedian ini bilang, gua dipanggil waktu itu Adon, nama gua bukan Lius. Di Muhammad Toha tuh yang kenal nama gua Adon. Sampai mertua gua juga manggil gua Adon. Tahu nggak cerita Adon kenapa? Kenapa tuh Adon? Waktu itu ada vokalis satu band terkenal di tahun 90-an itu. Saya tahu. Best Jam. Mirip gua waktu itu. Tadi di mobil kita ngomongin loh ya. Adon. Ya gitu. Ada apa dengan Adon? Karena waktu itu rambut Adon dan rambut saya, potongan rambutnya persis banget dan gendut-gendutnya sama waktu itu sama saya gitu kan. Makanya saya tuh dipanggil Adon aja gitu. Satu Muhammad Toha tuh nggak ada yang manggil nama Lius. Sama gak suaranya nih? Enggak dong. Adon suaranya tinggi banget tuh. Yang gua hancur banget. Bedanya gitu doang. Dia tinggi banget, gua hancur banget gitu ya. Jadi habis itu gua kan dikenalnya Adon aja, sampai sekarang mertua gua manggil gua Adon gitu. Di Muhammad Toha tuh nggak ada yang manggil gua Lius, semua Adon. Jadi di situ si Tedian ini bilang,
Weh Don, katanya. Ya teh, kenapa teh? Gua udah sampaikan salam lo. Lah, teh beneran nyampein? Gua bilang, emang kenapa? Kan lu minta salamin, katanya. Waktu itu kan nggak punya HP, salam-salam aja gitu kan. Jadul lah, 90-an. Sistem jadul. Iya. Salamin. Ya, habis itu terus dia bilang apa teh? Kalau lo cowok jangan lewat orang lain, datangin ke rumah. Asik. Kata si cewek itu, gua bilang, iya kata keponakan gua. Oh ini gua nggak terima kalau kayak gini, masa gua bukan cowok, gua cowok dong, gua bilang kan gitu. Ditantangin ya. Hari itu juga gua datangin ke rumah dia kan. Gua datang malah dia yang ketakutan. Karena kakeknya kan galak banget itu. Iya. Gitu, cucu tertua. Dan bisa dibilang yang paling disayang di situ gitu. Di rumah itu gitu. Kakeknya ngamuk banget, ini cucu kesayangan gitu. Si keponakan Tedian itu. Iya, cucu kesayangan banget. Tapi yang anehnya sampai si cewek ini aja bingung. Kok berani gitu? Lu berani? Yang pertama lu berani. Yang kedua, gua heran. Kenapa kakek gua nggak marah sama lu? Kata. Tapi memang nggak marah. Enggak. Yang nerima Om Lius datang itu kakeknya? Ada, kakeknya ada. Biasa. Masuk, Jang, kata. Masuk aja. Lu tahu nggak anak orang aja dikejar-kejar sama golok ini, katanya. Saking galaknya kakek gua nih, kata. Nah, lu kok welcome gitu? Ya gua nggak tahu, gua bilang. Kan tujuan gua baik. Lu nyuruh gua kesini ya main. Ya singkat cerita, gua jadian nih. Wis. Jadian kan? Dapat lampu hijau, ya kan? Jadian. Tapi di sini namanya anak kesayangan ini, anak tertua, anak kesayangan juga yang masih SMP, kelas 3 SMP. Baru lulus SMP nih. Di sini nggak terima dong. Nyokapnya nggak terima. Nyokapnya si cewek ini nggak? Neneknya juga nggak terima. Bukan kakeknya ya, neneknya. Dan di situ juga karena ada satu kejadian yang bikin mereka lebih ilfil lagi sama saya. Ilfilnya saat itu ada satu kejadian inilah, gua berantem di situ gitu. Si keluarga ini ngelihat ya? Tapi gua bukan berantem sama orang penduduk setempat ya. Ada orang datang. Gua lagi kerja sama temen gua lagi ngerapiin kaos kaki di kontrakan. Orang ini datang sambil mabok. Sambil mabok nawarin jam tangan. Nawarin jam tangan. Dia bilang gini, nawarin jam tangan katanya jenguk neneknya lagi sakit. Kata temen gua, berapa jam tangan lo mau dijual? 25.000. Gua cuma punya uang 15.000. Kalau lo mau gua beli 15.000. Itu jam tangan cewek buat adik gua, kata temen gua nih. Sama-sama packing kaos kaki juga. Gitu si Heri nama temen gua. Ya udah, singkat cerita dikasih. Katanya alasan jenguk neneknya sakit. Memang lu di mana nenek lu? Gue bilang kan Terminal Ciberem, kata. Ini orang udah nggak bener nih, roman-romannya mabok. Bang, gua lama tinggal di Ciberem bang. Kan Cimindi Ciberem gua tinggal. Itu perasaan gua nggak ada yang namanya Terminal Ciberem. Yang ada juga Terminal Cicahem. Oh iya Cicahem katanya kan. Udah gua nggak mau panjang lebar. Habis itu anak ini minta kaos kaki yang lagi ditumpuk rapi gini kan, penuh, tinggi. Dia ngeliat banyak nih. Katanya buat neneknya. Neneknya lagi nih di Iya. bawah nih ya. Ya udah bang, ambil aja. Dicabut yang tengah-tengah, runtuh semua nih kaos kaki. Wah ini udah nggak bener nih orang, gue pikir kan. Udah rese nih. Nah, yaudah, gua sama temen gua lagi disabarin. Gua tanya, bang asli mana sih bang? Asli Palembang. Wah, ini malu-maluin nama Palembang lagi nih. Yang mabok itu ternyata orang Palembang. Alasan ngakunya, gua nggak tahu sih aslinya mana, tapi dia bilang Palembang. Gua tanya, Palembang abang di mana? Pasar 16 katanya. Waduh, Pasar 16 ya bang. Pasar 16 gede bang, di mananya? Dia nggak bisa jawab. Gua orang Palembang loh bang. Si yang orang mabuk itu akhirnya nggak bisa jawab tuh Palembang mana-mana. Nggak bisa, dia cuma bisa nunjukin Pasar 16. Iya. Gue bilang Pasar 16 gede bro. Lu Pasar 16-nya di mana? Spesifik dong kalau jawab. Kalau memang lu orang Palembang. Ternyata Gitu. orang Palembang ini
beneran nih Iya. gitu, lawan ini. Dari jawaban pertamanya aja dia udah ngaco. Yang pertama dari dia udah mabok itu udah kelihatan. Nah, yang bikin emosi memuncak, dia minta lagi satu lagi kaos kaki. Dia udah ambil yang tadi. Satu dan itu rubuh semua. Dia minta satu lagi. Kita masih berusaha sabar sama teman saya. Dia bilang, "Bang, minta satu lagi ya kaos kakinya." Nah, buat siapa lagi nih Bang? Gua bilang kan. Buat adik gua Bang. Oke Bang, ambil aja, nggak apa-apa satu lagi. Dia ambil satu lagi yang tengah-tengah, rubuh lagi ini kaos kaki. Wah ini orang udah ngajak ribut kalau kayak gini, gue bilang. Ini bukan ngajak berteman nih. Gitu. Udah rusuh ini jatuhnya. Rusuh nih orang. Terus teman gua juga udah ngasih kode nih si Heri. Kebetulan dia orang kampung situ. Orang asli penduduk situ. Yang teman tadi ngepek sama Iya. kaki. Gimana nih bro katanya. Mau lo gimana? Sikat yuk. Ayo. Gitu kan. Orang asli situ udah sikat gitu. Nah ya. Lampu hijau. Di situ kan nggak ada cerita lagi. Itu kita ikutin dari belakang. Rambutnya gua jambak, di situ gua hantemin ke tembok itu mukanya. Memang nggak nanya-nanya lagi, tembok yang kasar gitu. Kalau di Bandung tembok Ranginang tuh, yang kasar-kasar. Iya, ya. Dek, gua tarik mukanya ke tembok situ kan hancur mukanya kan. Habis itu dia mau ngelawan, baru gua cabut sangkur di sini, gua hantem di sini. Serem juga ya. Om Lius. Gue ngeri juga nih. Itu dulu. Nggak apa-apa. Itu dulu. Nah, emang tujuan gua sih karena itu udah kelewatan. Kelewatan banget. Gitu. Saya kalau ada di posisi Om Lius mungkin ya pasti sama lah gitu ya. Ya, dia kan mau ngelawan itu. Niatnya gua nggak pengen pakai alat gitu. Cuman dia ngelawan gitu. Takutnya dia yang bawa alat gitu kan. Takutnya orang posisi mabok kan udah memang bikin onar di kampung orang kan gitu. Rusuh ya. Takutnya dia yang bawa alat, ya gua hantem duluan gitu kan, gua hantem di sini. Dan karena orang tuh tahu kejadian yang sebenarnya, sampai RT situ pun ngebela saya gitu. Anak itu dikeluarin aja, dikasih obat, di sininya dikeluarin, dibawa ke jalan tol aja. Kebetulan rumah gua dekat jalan tol. Taruh situ, anak itu masih ngoceh-ngoceh. Wah, gua bawa teman gua gini. Ya udah terserah lu, bawa teman lu, bodo amat. Gua nggak peduli, gue bilang kan. Rame tuh Om ya. Iya. Nah, disinilah yang membuat ibu si cewek saya ini tambah nggak respect sama gua. Serem nih gitu kan ya. Serem. Serem nih. Yang pertama mereka lihat kelakuan bejat gua noh. Yang kedua, gua nggak jelas asal usulnya dari mana. Mereka bilang itu. Yang ketiga, penghasilan gua juga nggak jelas. Gitu. Ini dari pihak keluarga si cewek nih ya. Ya, habis itu gua tetap hubungan nih, bandel hubungan. Sampai gua mau digebukin sama keluarganya gitu. Mau dipisahkan lah intinya. Iya, sampai gua disidang. Lu tau nggak, gua sendiri disidang sama keluarga gede dan gua nggak punya saudara di situ sama sekali. Di rumahnya nih. Iya, gua nggak punya saudara, nggak ada yang backing gua atau bantuin gua ngomong, nggak ada sama sekali nih. Ya kan? Akhirnya di situ gua mulai menyerah. Kok lu senyum sih? Pernah yang ngerasain sama ya? Akhirnya di situ gua mulai nyerah nih. Udah deh. Daripada di sini gua bikin kacau, bikin keluarga kalian nggak tenang, warga di sini pun nggak tenang gara-gara gua, karena itu udah membawa warga juga, gitu kan? Gua sekarang nyerah. Mulai hari ini gua putusin hubungan gua sama si Neng ini. Itu Gua bilang. keluarga tuh. Iya. Itu posisi pada saat itu mata tertuju semua tuh komunius ya.
Gua sendiri, Cok. Umur 17 tahun sendiri, gua bingung kalau Semua pada ngeliat. yang tatuan kayak lu penuh pamannya kan gitu. Aduh, gua bilang mampus dah gua ini, kalau mampus gua mau gimana gitu kan. Ya akhirnya singkat cerita, pokoknya gua putusin, gua nggak akan hubungan lagi. Pokoknya gua nggak ada hubungan lagi dah. Ya udah, kelar di situ kan. Kelar, malam itu juga gua siap-siapin barang. Gua mikir gini. Gua punya waktu itu uang 170.000 lebih. Itu dari uang hasil jualan gua, tabungan gua. Kaos kaki gua juga masih ada dikit gitu kan. Gue bilang sama temen gue Heri yang sering main ke kontrakan gue nih, yang tadi itu ikut packing, lu mau kemana bro? Ri, ada baiknya kayaknya gue nenangin diri gue dulu dah. Gue bilang kan, lu mau kemana nih? Gue mau pulang dulu ke Palembang, entah sebulan entah 2 bulan, tapi gue balik lagi ke Bandung habis ini. Lu mau ngapain balik? Ya itu tadi, gue mau nenangin diri dulu. Tapi kayaknya Ria, gue bilang, kayaknya gua nggak bakal lagi tinggal di Muhammad Toha ini setelah pulang dari Palembang. Adapun saya tinggal di Muhammad Toha ini, kayaknya saya nggak akan tinggal di kampung ini lagi, mungkin di kampung sebelah yang lebih jauh, biar tidak mengundang keributan lagi. Biar tenang lah. Iya, gue pengen nenangin diri dulu dari. Nah, masalah kontrakan ini kan kontrakan juga bulanan gua ngontraknya, kan kontrakannya pun belum habis, nggak apa-apalah. Tapi ini kasur-kasur gua apapun kalau memang kepake sama teman-teman sama lu ambil aja. Tuh sisa kaos kaki juga ambil aja, kalau lu buat jualan lagi atau apa ambil aja. Gua mau pulang dulu dah. Lo emang punya ongkos? Ada, gua bilang nih uang gua 170.000. Ini cukup. Karena gua ingat ongkos dari Bandung ke Kalideres itu 7.000. Kalideres ke Palembang 70.000. Gua cukup nih, aman, gue bilang. Besoknya gua udah bawa tas nih. Ya udah, kata Sherry, kalau memang gitu keputusan lu, pulanglah gitu ya kan. Ya udah. Pagi-pagi gua kemas barang. Gua mau pulang. Pas gua mau pulang nih kan lewat depan rumah dia. Jalan itu memang depan rumah si cewek nih. Satu akses. Ada akses lain, cuman itu yang lebih dekat gitu. Itu yang lebih dekat gitu. Gua lewat aja situ. Enggak juga sih. Memang udah nggak mikirin. Gua udah pusing banget gitu kan. Udahlah gitu ya. Ya kan. Dan gue juga nggak kepikiran pengen nikah cepat-cepat. Gue nikah umurnya 18 tahun, Cok. Pada saat pulang ke Palembang itu masih 17 kan? Hah? Masih 17 yang udah 18. Gue udah setahunan gitu. Udah masuk 18. Nah pas gue mau pulang lewat ketemu sama adeknya lagi main-main. Adiknya umur 4 tahunan lah saat itu kan. Adiknya si Neng ini. Gue bilang kan, pamitan aja, nggak punya apa-apa lagi sih. Itu, Dek, gue bilang, iya bang, katanya. Dek, titip salam ya buat si Teteh. Kalau abang udah pulang ke Palembang. Jaga diri aja, bilangin sama Teteh. Tetehnya juga nggak ada, anak kecil, polos kan. Iya. Emang Teteh kemana? Saya bilang, kan malam kejadian nih, ribut-ribut sampai di sidang RT. Gua, kan gitu. Iya, pada saat itu ya. Lu tahu nggak kejadian uniknya waktu di sidang itu, istri gua tuh nangis-nangis. Ini cewek gua nih, ceritain cewek gua dulu nih. Sampai dibilangnya istri gua nih gua pelet, sampai di maknya kencing, air kencing maknya dibikin buat cuci muka tuh sama anaknya biar peletnya luntur katanya. Ibu, air kencing buat cuci muka ibu. Iya, kayak gitu. Lah, tapi memang enggak kan? demi Allah bro, enggak bro. Demi Allah enggak. Nah, gua boro-boro gua mikirin pelet, gua mau ke dukun, makan gua juga susah. Gimana gua mau bayar dukun? Ada-ada aja lu. Lah, gua bilang gitu kan sama adiknya. Tetehnya juga nggak ada.
Lah Teteh kemana? Teteh di rumah sakit. Lah, gua kaget kan. Emang siapa yang sakit gitu kan? Siapa yang sakit, Dek? Teteh katanya. Yang benar sakit. Iya katanya. Oh, mungkin sakit biasa atau gimana, nggak terlalu ambil pusing juga saya kan. Ya udah. Nanti kalau Teteh pulang dari rumah sakit kabarin aja ya. Ini baru lulus SMP loh. Ini cewek. Mau balik. Mau nyetop angkot. Ketemu sama teman satu daerah di situ juga yang tinggal di situ juga. Gua lupa namanya siapa. Lagi main sepeda di situ kan. Sepeda-sepedahan gitu kan. Cowok. Iya cowok, muter-muter daerah situ. Yang namanya jodoh. Pas gua mau nyetop angkot, di depan gua ada neneknya lagi bawa rantang nasi, nyetop angkot. Sama-sama nyetop nih. Iya. Sama nyetop angkot. Gua di sini, posisinya neneknya di situ agak jauh, tapi neneknya nggak lihat gua lihat dia ya kan. Itu si nenek mau kemana? Gua pikiran. Ini kayaknya mau ke rumah sakit. Ini Gua mau pikir. nyetopin angkot yang sama nih ceritanya nih. Iya. Oh iya. Satu jalur lah ya. Satu jalur. Nih nenek mau ke rumah sakit nih. Ya udah. Gua berpikir dulu. Di saat gua berpikir neneknya udah naik angkot, nyetop angkot. Temen gua yang lagi sepedaan gua panggil, bro sini dulu bro. Kenapa? Gua pinjam sepeda lo, mau kemana? Antar ceritanya. Gua pinjam dulu sepeda lo tolong gua sekali ini aja. Lo bawain tas gua ke rumah lo, nanti gua ambil. Lo mau kemana sih? Bentar gua ada perlu. Gitu kan? Akhirnya nggak jadi berhentiin angkot, si nenek yang naik angkot nih. Naik angkot, gua ikutin angkot ini kemana? Sepeda ya. Pakai sepeda kan gitu, gua ikutin. Singkat cerita ini angkot, pokoknya dia ke rumah sakit Immanuel. Benar berarti kan ya? Si nenek Benar. benar rumah sakit. Wah, ini ada apa nih? Sampai bawa bekal nih ke rumah sakit nih. Berarti dirawat dong ya? Gua tungguin aja gitu kan, kayak maling gua nungguin gitu kan. Akhirnya neneknya pulang. Neneknya pulang, gua masuk. Gua ruangan apa? Di mana? Gua tanya ke satpam. Pak, mau tanya Pak. Yang tadi malam ada pasien masuk ke rumah sakit ini enggak? Wih banyak Pak pasien masuk katanya. Namanya Bapak siapa? nanyain siapa? Namanya ini Pak. Gue bilang kan Sri Hayati, kalau dipanggil si Cici nama pendeknya. Gue bilang pasien dari mana? Mama tahu apa? Oh coba mas tanya suster itu. Tanya suster. Sus, gue tanyain dengan pertanyaan yang sama. Oh kamu masuk ke ruang Bria. Tapi gue lupa nomornya, ruang Bria. Gue ingat banget. Masuk ke ruang Bria. Kamu siapanya? Saudaranya. Masuk gue situ kan. Lagi nggak ada yang jaga tuh ya? Hah? Dari keluarganya lagi nggak ada yang jaga? Nggak ada, neneknya kan. Gue intip-intip dulu, nggak ada. Masuk, wih bener nih anak terbaring. Terbaring lemes kan. Pakai baju pasien. Gue tanya, Neng, kok bisa gini? Saya bilang, kenapa? Kenapa sih Neng? Ya abang mau ninggalin gue, katanya. Nah, kalaupun gue balik, lo kenapa masuk rumah sakit? Gue kan belum nge. Waktu habis kejadian semalam, kata bang, gua makan napasin 10 biji. Dan itu gua kunyah. Om, 2 aja, ini 10. Ya. Gua pengen mati. Apa tadi? Jatuh cintrong ini asli. Jatuh cintrong. Gua pengen mati aja bang, kata. Loh, nggak kayak gitu juga, gua bilang kan. Itu cinta Jadi hati. overdosis loh. Iyalah, 10 lu neonatal. Itu dikunyah nggak pakai air, nggak pakai apa. Dikunyah sampai habis. Terus gue bilang, lo bener suka sama gue, kan gitu kan? Yoi, siap. Lo suka? Ya udah. Ya udah apa nih? Gue bilang kalau lo suka, gue cuman punya uang 170.000 nih. Gue tadinya siang mau balik, gue punya uang 170.000. Kalau lo memang suka, gue tunggu lo di tempat ngetemnya angkot Tegalega yang ada di Tegalega. Gue bilang angkot Banjaran, jam 7 malam. Nah gimana caranya lo keluar, lo pikirin, gue tunggu. Kalau memang lo suka.
Dikasih challenge lu. Kan lagi sakit om. Iya, gua nggak ngerti lagi harus apa gitu kan. Gua nggak ngerti lagi harus apa gitu. Nah, habis dari itu gua balikin sepeda orang. Gua tunggu sampai malam, sampai maghrib. Gua berangkat naik angkot. Jam 6:30 malam, rupanya nih cewek udah ada di sana. Bener? Asli ini. Nih cewek udah ada di Asli, situ kan. asli. Jam 6:30 malam. Gua berhentiin angkot. Gua bilang, gua nggak banyak nanya dulu. Kita harus selamat nih. Gua nggak nanya dulu. Kita harus selamat dari sini. Gua yakin udah banyak yang nyariin ini. Gua yakin banget kan. Berarti kabur aja gitu. Kabur. Gua nggak nanya dulu gimana cerita dia kabur, ya kan? Gua naik angkotnya. Gua nggak mau langsung ke terminal. Kalau ke terminal gua mikir pasti ada yang cari gua di terminal nih. Udah ada yang nunggu. Gue yakin banget. Gua lari ke tol Pasir Koja. Gua lari tol Pasir Koja karena orang nggak mikirin gua di Pasir Koja nih, pasti gua tujuan ke terminal lebih panjang dia pikir kan. Gua tol Pasir Koja, gua naik bus tujuan Kalideres. Berdua. Malam ini kan jam 7, jam setengah 8 malam. Naik gua situ, ternyata bener aja yang nyariin gua itu di terminal Lewi Panjang itu udah 1 truk. Sampai ke Cimahi, Cimindi, tempat gua tinggal, teman-teman gua dicariin semua lah. Sampai teman gua tuh dikalungin celurit. Lu nyembunyiin ponakan gua putusin leher lu sekarang. Tahu orang-orang situ. Sama teman-teman gua nggak tahu menau, memang. Yang Om Lius bawa mahkota nih ya. Gua nggak tahu menau. Banyak yang jaga nih. Iya kan? Nah, di jalan itulah gua nanya, di perjalanan, Neng, gua bilang, lu bisa kabur gimana sih ceritanya? Oh baru mulai iya, nanya kan? nih ya. Ya gua ke kamar mandi, pura-pura kamar mandi. Gua bawa baju gua yang waktu gua pertama sekali masuk rumah sakit, karena dia kan pakai pakaian pasien. Ganti, susternya lagi nyanyi katanya kan. Ya gua pura-pura lewat aja, pura-pura yang ngebesuk. Gua lolos di situ. Nah, lo tahu nggak? Saking nggak pernah jarangnya keluar rumah istri saya ini, untuk Cimahi aja dia nggak tahu. Padahal dia asli orang Bandung. Berarti memang anak rumahan ya? Ya, dijaga banget sama orang tuanya. Nah, pas dia keluar dari rumah sakit itu dia jalan, pokoknya nanya-nanya ke orang ke Tegalga itu kemana jalannya gitu dari Immanuel itu. Sambil katanya dia pegang perut yang masih sakit banget kan gitu. Habis jalan, ditunjukin orang arah sambil megang-megang saku, dan di situ saya katanya nggak tahu sama sekali duit itu kapan dan di mana. Saya masih punya uang gope, udah butut banget lagi uang gope itu. Akhirnya saya nanyain ke orang kalau angkot ke Tegalega mana, ditunjukin naik dan dikasih ongkos gope itu. Dan saya nggak tahu cukup atau nggak duit gope itu ke supir, tapi supirnya nggak nagih lagi. Gitu kata istri saya tuh. Nggak sadar ya kalau ada uang? Iya, nggak sadar dia. Akhirnya nyampe Tegalega ya, gue berangkat sama dia. Gue tujuan Kalideres. Lo tahu nggak? Sampai di Kalideres itu sekitar jam 1 malam. Gue kan sama istri nih. Jam 1 malam, gue duduk di terminal gitu kan. Nah akhirnya ada tukang rokok asongan gitu. Gue beli rokok 1 batang gitu. Maaf nih Om, itu tahun berapa itu kira-kira? Masih 9 apa udah? 99 2000 lah. 99 gua nikahnya 2000-an gitu. Kok ketemu? 2000 lah ya. Mungkin ya 2000 lah. Gua 99 2000 lah nikah pokoknya. Pokoknya gua 1 tahun lah di Bandung gua balik gitu nikah. Nah, di situ gua ini kan di Kalideres gua beli rokok, terus si si tukang rokok ini nanya, "Bang, kalau boleh tahu tujuan kemana Bang?" "Palembang." "Saya orang Palembang juga Bang." Kebetulan," saya bilang. Ngobrol lah kan. "Tujuan Palembang mana Bang?" "Pagar Alam." "Lah Bang," katanya,
Kalau Pagar Alam mah besok ada mobilnya juga. Karena memang keberangkatan untuk ke Pagar Alam itu, bus itu di jam 10 pagi sama jam 12 pagi, 12 siang. Itu hanya 2 kali keberangkatan. Dan gua udah tahu itu karena gua pernah bolak-balik gitu, bolak-balik. Bukan sekali 2 kali lagi ya kan? Udah tahu lah ya. Udah tahu. Oh, gua pura-pura bohong dong. Oh, nggak tahu bang, gua bilang kan, nggak tahu banget gua bang. Ya udah bang, di sini kan terminal bang, banyak orang jahat, gini. Lah mending abang ke pos polisi aja dah, biar aman. Kasihan abang bawa cewek, katanya kan. Oh iya juga, gue pikir kan. Gua ke pos polisi dong. Iya, depan halte. Halte tengah. Gua izin masuk situ kan, di situ juga banyak orang istirahat gitu kan. Gua langsung diinterogasi di sana sama polisi lagi. Dek, dari mana? Dari Bandung pak. Mau izin numpang istirahat pak. Tujuan mau kemana? Pagar Alam Palembang pak. Duduk. Itu siapanya? Yang perempuan? Saudara pak. Saudara gimana? Sepupuan. Sepupu. Bilangnya gitu ya? Iya. Ya udah. Adek sepupunya suruh mau tiduran atau rebahan itu ada kursi. Nah kalau kamu masuk ke ruangan saya dulu. Wah, ada apa lagi nih gua bilang kan mah. Kan udah beda tuh ya, masuk ke ruangan saya. Ya udah masuk kan. Si Neng mah udah tidur nih ya. Dia diam nungguin di luar gitu kan. Ya ada apa pak? Kamu dari mana tadi? Dari Bandung. Sepupumu? Dari Bandung juga. Asalmu? Palembang. Pagar Alam ya? Iya. Kamu di Bandung ngapain? Kerja? Atau sekolah? Kerja pak. Oh kerja. Kamu tujuan Pagar Alam nih? Iya. Saya tanya nih kamu ya. Kamu nyulik nggak? Enggak lah pak, saya bilang masa gua culik orang tapi saya bawa ke kantor polisi pak, saya bilang kan. Iya juga sih ya, ngebalikinnya begitu. Iya, cuman saya ada kecurigaan terhadap kamu katanya. Kamu asli Pagar Alam, mau pulang ke Pagar Alam, tapi kamu nggak tahu keberangkatan bus ke Pagar Alam itu jam berapa. Kamu sih ya, harusnya udah tahu keberangkatan bus ke Pagar Alam itu jam 10 sama jam 12 besok. Tapi kenapa kamu jam 1 malam di sini? Kebaca dah tuh. Coba kamu jelaskan. Wah, gue mesti jawab apa? Gini pak, gue bilang, gue selama ini pak ke Bandung itu, gue dari Pagar Alam ke Palembang, Palembang kota. Dari Palembang kota, bus langsung ke Bandung ada. Memang ada dari Palembang kota. Tapi dari kampung gua ke Palembang kota itu perjalanan 5 jam sampai 7 jam. Dari Pagar Alam ke Palembang kota? Palembang. Jadi gua lebih ngambilnya dari Pagar Alam aja Jakarta, baru Bandung. Kalau dari Palembang kota ada ke Bandung. Jadi saya bilang pak, di sini memang saya betul-betul nggak tahu. Saya pikir di Kalideres pun ada busnya yang 24 jam. Gitu, saya bilang. Lu tahu ke Kalideres gimana? Mikirnya ada bus ke Pagar Alam. Kata teman-teman saya, Pak, saya nggak tanya jamnya berapa. Dan yang pertama saya mau ngirit ongkos. Wah. Oke, saya terima, tapi saya nggak bisa percaya ke kamu begitu aja. Saya harus panggil ke sepupumu. Wah, mati gua. Sama gak nih keterangannya nih ya kan? Pasti gitu kan? Ditanya, benar loh gak diculik? Enggak pak, saya nggak diculik. Kamu orang Palembang, saya orang Bandung. Nah, kok bisa sepupuan katanya orang Bandung sama orang Palembang? Takutnya istri gua nggak bisa jawab. Nggak jawab. Gini pak, saya bilang, bapaknya orang Palembang. Nah bapaknya itu adeknya bapak saya. Dan bapaknya nikah sama orang Bandung. Dia lahirnya di Bandung, nggak bisa bahasa Palembang.
dia pengen main ke kampung. Gua nggak nanya lu, katanya kan. Ya gua bantu jelasin Pak, saya bilang kan. Kasihan dia lagi posisi sakit juga ini. Emang sakit, katanya kan. Iya Pak, sakit perut, katanya, kayaknya salah makan, katanya. Dan muka pucat kan. Karena memang belum sembuh kan. Emang gitu? Iya. Ya udah, kamu tunggu di sini aja, diam di sini, jangan kemana-mana. Besok baru bus ada. Wah, gua tenang di situ bro. Udah percaya nih ya? Percaya. Pak Polisi. Maaf ya Pak Polisi. Akhirnya besok pagi. Singkat cerita gue berangkat Ya? dengan uang 170.000 tadi. Dan itu pun udah dipotong ongkos berdua dari Bandung ke Kalideres. Lo tau nggak gua makan apa di jalan itu? Gua cuman beli buat di perjalanan, gua beli Aqua 1 botol. Si istri gua ini di Kalideres itu sebelum berangkat, gua tawarin makan, dia nggak mau makan, tapi gua paksa makan kan karena memang keadaannya lagi sakit. Beli bakso, gua nggak makan di situ, takut ongkos kurang kan. Gua beli Aqua 1 botol. Rokok Garpit setengah, dia makan bakso. Habis itu udah beli tiket, tapi ya gue juga nggak mau sampai kurang uang beli tiket kan. Jajan nggak beli tiket. Iya kan gitu. Nah akhirnya di perjalanan pun kita nggak makan kan karena setengah hari itu ya. sehari semalam ya. Nggak makan, orang pada turun di rest area. Rest area makan, kita diem di bus gitu kan, minum doang. Alhamdulillah nyampe, sisa uang gua 150 perak, nyampe rumah. Dan itu nyampe ke rumah paman kan, karena gua memang orang tua nggak ada gitu kan. Nyampe rumah paman gua udah senyum aja itu, udah ngerti aja deh. Gua turun kok bawa anak cewek. Orang nih jangan nih. Jadi saking gokilnya paman gua juga bilang gini, lo bukannya bawa duit balik ke kampung halaman mau bawa cewek, lu gimana katanya. Udah om, gua bilang kan gua nanti dulu lah ceritanya, gua lapar banget, gua pengen makan. Ada nasi nggak? Ya lu dulu makan sama bibi lo sana, katanya kan. Gua minta makan gitu kan, udah makan, singkat cerita baru ditanya. Apa? Kok bisa gini? Ini kenapa nih? Ya, akhirnya gue ceritain gue ngelariin anak orang gini kan. Langsung paman gue telepon, ada nomor telepon bisa dihubungin nggak? Kata si paman gue kan ke. Oh, nelpon ke Bandung nih? Nelpon ke Bandung. Ke rumahnya cewek gue nih. Iya. Padahal lagi dicari-cari tuh. Ya, ada nih. Paman gue langsung nelpon. Saya bicara dengan siapa? Dengan ibunya, ibu ini ya. Oke, saya hanya memberitahukan saja bahwa anak ibu yang nama ini selamat sampai ke rumah saya, dibawa dengan keponakan saya yang namanya ini. Mau nggak mau, kata paman saya, suka nggak suka, terima nggak terima. Ini adat di kampung kami di Pagar Alam. Apabila seorang laki-laki udah melarikan anak cewek orang, ini dinikahkan. Tapi emang begitu ya ada? Iya, terus dinikahkan. Karena kenapa? Sayang sekali nama anak cewek ini akan rusak. Takutnya ada bahasa yang tidak baik. Tapi ini sekedar saran, suka nggak suka, ibu dan bapak harus restuin. Dan harus ada datang wali ke sini. Gitu. Lo tahu umur bini gua berapa waktu nikah? 14 tahun. Lulus SMP kan? Lulus SMP. Dan gua umur 18. Oke, untuk teman-teman ceker, obrolan saya dengan Om Lius ini makin lama nih makin seru nih ya kan. Beliau ini banyak kisah yang ibaratnya benar-benar yahut lah ini asli. Cerita beliau ini mendapatkan pekerjaan. Cerita beliau mulai merantau dari kampung ke Bandung. Dan yang paling seru ya cerita beliau ketemu sama istrinya tadi.
sampai benar-benar yang dilariin ke rumah itu berarti sekarang udah jadi istri. Jadi istri dong. Teh, nih pemberani nih teh. Namanya perias. Punten mau nanya, akhirnya walinya datang, ada yang datang. Datang. Ya. Kakeknya. Oh, wah yang dikenal sangat Kakeknya. nyeker, gitu. Karena kebetulan si mertua saya ini juga bercerai. Waktu mereka punya anak satu ya, istri saya ini, mereka bercerai. Jadi mungkin waktu itu karena apa, kondisi emergensi lah, mendesak, kakeknya yang datang jadi wali ama emangnya gitu, berdua. Nah di situ gua nikah nih, itu saudara tuh pada kelimpungan kan, namanya orang kampung dikagetin pengen nikahin keponakan atau apa gitu kan, saudara dari ibu-ibu kan, patungan buat nikahin gua nih. Artinya gua juga punya utang budi gitu kan. Mereka patungan biar bisa gua nikah. Ada yang ngasih segini, semuanya alhamdulillah, tapi support patungan gitu. Singkat cerita gua nikah. Habis gua nikah itu selang berapa bulan lah ya, mungkin ada 2 bulan atau nggak nyampe lah ya. Gua nggak niat lagi balik ke Bandung sebenarnya. Gue nggak niat lagi balik ke Bandung kan. Gue udah putuskan sama istri bahwa gue akan tinggal di Palembang. Mau kerja apa aja, tani apa gitu. Tapi istri mau? Mau. Nah, mertua saya ini, si ibunya, nelponin terus, kapan ke Bandung. Dan saya selalu beralasan, memang betul bukan satu alasan lah ya. Yang pertama memang saya nggak ingin ke Bandung lagi. Yang kedua memang kita nggak punya uang. Buat ongkos pun kita nggak punya gitu. Akhirnya saya dikasih satu tembakan gitu. Yang mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus ke Bandung. Saat itu. Ditelepon hari Senin. Bahwa beliau menyatakan di sini udah rame-rame. Udah nyiapin hajatan buat kalian. Kalian harus pesta lagi di sini. Karena anak saya itu anak tertua, anak kesayangan saya, satu-satunya. Nggak mungkin dong. Tertua juga ya? Iya, nggak mungkin dong saya nggak kasih pesta nikahin anak pertama. Betul. Dan hari H kalian di hari Rabu. Wah, gua kelimpungan minta ampun. Ini udah hari Senin, hari H-nya hari Rebo kan. Akhirnya kompromi lagi. Gua nyusahin banyak banget orang di kampung dah. Bener. Kompromi lagi di situ. Gimana supaya saya ini bisa berangkat ke Bandung. Akhirnya mereka tuh patungan lagi buat ongkos gua sama bini gua nih ke Bandung. Habis gimana ya, udah Iya. disiapin hajatan nih. Iya. Terkumpul uang itu 500.000. Nah, cuman ini yang kami bisa bantu. Kami nggak bisa ikut kalian ke Bandung, bukan nggak mau ngadirin pesta kalian, bukan. Tapi ini pun kami patungan buat ongkos kalian. Yang penting kalian udah sah jadi suami istri di sini, kami bantu doa saja. Kami bukan nggak mau bantu. Ini untuk ongkos kalian berdua aja kami patungan loh, apalagi kami mesti berangkat. Iya, betul. Gitu. Akhirnya diputuskan saya berangkat. Tapi saya mikir gini, ongkos uang 500.000, PP gua habislah uang sekitar 200.000, PP 400.000. Nih gua pikir kan, PP, gua masih harus pokoknya nyisain uang buat ongkos pulang lagi ke Palembang. Karena tujuan gua ke Bandung sebenarnya itu hanya menghadirin hajatan saja. Habis itu gua mau pulang lagi. Ke Palembang Niatnya gitu. dari Palembang seperti ini nih. Iya. Dan di situ kita nyampe sini, ini benar-benar real terjadi. Memang udah rame. Kita datang ke sini udah rame. Udah rame. Tenda udah berdiri, udah disiapin semua ya. Iya. Gua nggak punya apa-apa, nggak punya saudara, kan saudara dari kampung kan. Iya. Ya udah. Perwakilan keluarga lah ya. Iya, perwakilan keluarga. Ya udah. Gua ikutin aja alurnya kan. Gua ikutin alurnya.
Jadi tuh ya dari ramean ya. Rame jadi. 2 kali. Yang gue bikin gokil itu tahu nggak lo? Gue ada cerita kan gini. Dulu tuh kan kalau di Palembang adat nikahnya itu kan si tamu undangan itu bawa kado. Yang masih anak mudanya gitu, baik Yang perempuan, lajang ya? iya lajang, itu biasanya bawa kado, entah piring, entah apa gitu kan. Yang orang tuanya datang ke kondangan gitu, mereka ada yang bawa beras, bawa ayam, bawa kelapa gitu kan gitu. Nah, dulu uang ya berarti? enggak. Nah pas di Bandung, di sebelah gua nih ada gentong nih. Nah semua undangan tuh masukin amplop. Nah gua udah yakin ini uang gitu. Iya. Wih mantep gua. Mantep. Gua punya duit. Gua rasa punya gua tuh duit kan. Orang masuk, ini buat pengantin nih. Wah gua punya duit nih. Tenang nih hidup gua nih nanti. Gua bisa pulang ke Palembang, bisa modal usaha nih. Kan gitu. Ternyata dugaan gua salah. Itu kan uang diambil lagi sama si orang tua yang ngadain hajatan. Balik modal. Aduh, gua bilang kan, Ngadain kayak gini tuh butuh modal gitu. gua salah karena kan beda adat istiadat gitu kan waktu itu. Dah. Singkat cerita nih, kelar lah hajatan nih. Gua laporan dong sama mertua. Mau pulang lagi. Terus mertua gua bilang, lo nggak boleh balik. Wah. Lo harus tinggal di sini. Lah kok gitu bu? Gua di sini nggak punya power bu. Gua nggak punya kekuatan. Gua nggak punya kerja. Gua mau dagang nggak punya modal. Gitu. Kalau di kampung, biarpun gua nggak punya uang, nggak punya modal, gua bisa tani, jadi buruh tani. Kalau di sini, gua mau kerja apa? Ini kota. Udah lo nggak usah banyak ngomong. Pokoknya gua maunya lo sama bini lo tinggal di sini. Terus gua kerja apa bu? Lo nggak usah mikirin kerja. Yang penting lo sama bini lo tinggal di sini. Lo gua kasih makan sama bini lo. Gitu kan. Bingung nggak tuh? Ya, gua udah nggak bisa jawab apa-apa lagi kan. Oke bu, kalau memang gitu maunya ibu, saya pulang sendiri ke kampung. Oh tekadnya emang pengen pulang nih ya? Ya, saya pulang sendiri. Istri saya tinggal di sini. Saya pengen minta restu dari keluarga-keluarga saya di kampung, bahwa saya akan pergi lagi ke Bandung dengan modal yang sisa 200.000 tadi. Ongkos. Gua balik kan cabut, singkat cerita gua cabut. Gua minta izin sama paman-paman karena gua udah nggak punya orang tua. Paman, bibi bahwa gua akan merantau lagi ke Bandung. Terus paman sama bibi gua juga ya cuman berpesan bisa gini. Lu sekarang udah beda. Lu udah punya istri. Lu imam di keluarga lu. Baik dan buruknya keluarga lu tergantung sama lu lagi. Karena lu imam. Oke, katanya. Cuman itu pesan dari gua. Dan kami doakan kamu sukses. Dan kami udah nggak bisa ngasih lo apa-apa lagi. Karena kami memang udah nggak punya apa-apa lagi.